pakai, Tree. Biasanya bisa pakai Bisnet nggak bisa. Oke, saya mulai aja ya, apa sudah terlihat? Udah, Bapak. Udah, ya, oke, bentar, bentar. Jadi, melanjutkan topik, Prof. Suharyono, saat ini adalah kita akan melakukan, terkait dengan akibat dari, hipertensi, ya, dengan, topik tentang coronary disease atau, lebih definisi lain adalah, eee, itu ischemic heart disease, ya. Di ischemic heart disease, leading cause of death worldwide, ya, kematiannya cukup banyak, di seluruh dunia, dan, penyebabnya adalah atherosclerosis, ya. Jadi kematian karena IAD atau nama lainnya CAD, kalau CAD merujuk pada lokasinya yaitu arteri koronaria, sedangkan kalau IAD menuju pada konsekuensinya yaitu kondisi iskemi atau kekurangan oksigen. Kemudian, nama lainnya, adalah, dalam bahasa Indonesia adalah, penyakit jantung koroner, ya. Jadi, lokasinya Anda bisa lihat di sini di arteri koronaria, di mana arteri koroner adalah arteri yang membawa oksigen, nutrisi, eee, dan makanan, pada, eee, jantung atau jantung, dan ada 3 macam arteri koroner yang utama, yaitu left coronary artery, ya, atau singkat ya, L jadi left anterior descending artery, disingkat LAD biasanya. Kemudian ada, circumflex artery, ya, dan juga ada right coronary artery. Yang paling banyak melakukan suplai oksigen adalah di left artery. Jadi kalau left artery yang terkena itu biasanya kena ventricle kiri. Oke. Ini adalah gambaran lain terkait dengan arteri koronaria. Dan ini adalah coronary sinus, di mana coronary sinus adalah tempat, karbon dioksida hasil pernafasan dari otot miokardium dikeluarkan.
disalurkan. Jadi yang terjadi pada arteri koroner ya. Ada 4 jenis IHD atau PJK atau CAD. Yang pertama adalah chronic stable exertional inhibitoris ya. Itu adalah di mana jenis ini adalah masih ringan ya dan terjadi belum sampai terjadi pecahnya plak ya, plak aterosklerosis. Yang 2, 3, 4 itu kondisi di mana plak aterosklerosisnya rupture ya. Jadi sebagaimana informasi saja, umumnya etiologi terjadinya terjadinya IHD atau PJK itu adalah karena adanya plak aterosklerosis. Apa itu plak aterosklerosis nanti akan di belakang. Dan kondisi 2, 3, 4 ya, unstable angina, non-ST segment elevation myocardial infarct, dan ST segment elevation myocardial infarct ini ada dikategorikan sebagai ACS atau acute coronary syndrome ya. Dan paling ringan adalah unstable angina diikuti oleh non-ST elevation myocardial infarct, dan yang mengancam nyawa adalah yang STEMI, ST elevation myocardial infarct. Di mana pada unstable angina dan non-ST elevation myocardial atau non-STEMI, buntuannya ketika plak rupture itu masih parsial, jadi masih bisa dilewati oleh aliran darah yang mengandung eritrosit. Nah, sedangkan kalau STEMI itu buntuannya total, jadi resiko kematiannya tinggi. Ini adalah gambarannya kaki. Kenapa dinamakan STEMI? Karena adalah segmen ST-nya. Segmen ST-nya elevasi artinya melebar ya. Jadi dari kalau lihat itu ada berapa kotak, 2 atau 3 kotak ya, 2,5 kotak itu nanti akan naik ya, elevasi melebar menjadi 4 atau mungkin 5. Cuma ST elevasi. Ini adalah gambaran listrik dari jantung ya. Kematiannya banyak ya. Kalau kita bicara CVD itu adalah singkatan dari cardiovascular disease, dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Kalau penyakit jantung dan pembuluh darah itu meliputi juga stroke ya, dan meliputi juga penyakit deep vein thrombosis ya, penyakit pembuluh darah perifer. Ya. CAD atau coronary disease PJK itu menyebabkan hampir 50% kematian karena CVD. Kita bisa lihat ini sekitar 1 juta orang. Ya, ini data lama tapi masih bisa digunakan. Ya. Dan Anda bisa CAD-nya sekitar 40% atau hampir 50% kematian karena kardiovaskuler. Dan kematian banyak itu masih global disebut oleh IHD atau CAD atau PJK. Ini distribusinya. Dan ini juga rentang usianya semakin tua, semakin tinggi, dan biasanya di umur 30 ya, karena memang DKD itu mulai plak aterosklerosisnya 30 sampai 40 tahun itu mulai rupture ya. Nah, penyebabnya ada aterosklerosis ya, di mana aterosklerosis ini disebabkan faktor hipertensi, kolesterol, dislipidemia, riwayat keluarga ya. Itu yang menyebabkan terjadinya proses aterosklerosis. Bagaimana proses aterosklerosis terjadi? Diawali dengan 3 hal ini yang terjadi tidak sekuensial tapi ya bersamaan. Namun intinya adalah dimulai dari kerusakan endotel, di mana akibat kerusakan endotel itu akan menyebabkan LDL, yang nomor 3 ini, masuk ke dalam intima, ya, masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya akan membuat leukosit akan mengeluarkan makrofag fagositosis. Karena leukosit ini ya seperti kak satpam atau polisi, ya dia tidak merasa LDL tidak di tempatnya, harus di fagositosis. Sama dengan kalau asam urat. Ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya terjadi kronik inflamasi, di mana kronik inflamasi akan menyebabkan ya hal yang tidak baik ya di sana, nyemul. Kemudian ternyata jumlah LDL
yang difagositosis nggak sebanding dengan makrofagnya. Akibatnya LDL-LDL yang tidak diregulasi oleh makrofag akan bergabung menjadi satu membentuk namanya foam cell, sel busa ya. Foam cell bergabung dari satu bergabung dengan yang lainnya, foam cell akan membentuk namanya fatty streak atau tumpuan lemak. Nah, tumpuan lemak ini akan distabilisasi oleh otot polos pembuluh darah dengan mengeluarkan kolagen, dan kolagen kemudian akan memperkuat ikatan lemak-lemak ini. Kemudian akibatnya adalah eh, ikatan eh, ikatan dan membuat perkembangan dari plak aterosklerosis, dan tentu akan membesar, akan mempersempit lumen pembuluh darah, dan suatu saat itu akan menyebabkan yang ketiga ini, yang ke atas nomor satu. Jadi plak rupture, isi dari plak itu kolagen dan lainnya atau berinteraksi dengan elemen pembuluh darah. Nah, itu akan menyebabkan terbentuknya platelet agregasi dan koagulasi, dan menyebabkan terjadinya ini keseimbangan vasodilator vasokonstriktor, dan akan menyebutnya ini bentuk promoting platelet aggregation thrombus formation. Nah, ini adalah buntuan yang terjadi karena trombus. Nah, kondisi ini disebut akut coronary syndrome. Nah, kondisi yang kronik coronary syndrome, kronik stable angina pectoris, itu belum pecahnya plak. Nah, ini kira-kira endotel ya. Endotel itu sangat penting. Jadi kalau ada kuliah terakhir yang kemarin, Prof, itu endotel yang menyebabkan vasodilatasi atau vasokonstriksi pembuluh darah. Ketika ketika tekanan darah drop, ya tentunya akan di vasokonstriksi pembuluh darah tersebut. Namun ketika tekanan darah itu naik, tentu akan di vasodilatasi. Ya. Nah, ketika rusak, ini akan menyebabkan terjadinya masuk LDL dan sebagainya. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat ini aja ya, apa itu? Ya ini ya gambar-gambarnya. Ini di mana LDL masuk untuk ini awal-awal. Kemudian, nah ini kalau sudah ada pecah, nah rupture, ya ini isi dari plak tidak berinteraksi dengan elemen darah di sini membentuk trombus ya. Nah ini demikian juga ini, namun bisa, dan pecahannya ini bisa tidak di tempat tersebut, bisa bisa melebar kemana-mana, dari mikrotrombi ya. Oleh karena bisa meluas, jadi bisa menyebabkan kematian kalau meluas. Karena apa? Dia membuntu, eritrosit nggak bisa lewat, tertahan. Eritrosit mengandung HP mengandung oksigen. Tidak ada oksigenasi ke otot jantung. Nah, otot jantungnya akan mati. Nah, akan mati ya, yang meninggal, bisa meninggal ya. Gitu. Nah, ini parsial ya, ini unstable atau non-STEMI. Kalau UA itu parsialnya masih lebih ringan dibandingkan non-STEMI. Sedangkan non-STEMI blokade total. Nah, ini ceritanya sama tadi ya, sudah jelaskan tadi, Anda bisa baca di sini, LDL masuk intima, kemudian akan difagositosis. Nah, kemudian adalah peran dari vascular support muscle cell atau otot polos, dia mengeluarkan kolagen, ya, di mana AGA dan kolagen ini akan meningkatkan retensi dan agregasi dari atriogenik lipoprotein. Kemudian juga adanya monosit, ya, T-cell juga akan menyebabkan proses kronik inflamasi, dan kemudian akan menyebabkan plak tumbuh, dan di mana plak tumbuh ini menyebabkan penyempitan lumen pembuluh darah. Nah, foam cell itu bisa mati, kemudian ya akan menyebabkan necrotic core, ya, kemudian akan menyebabkan ya intinya rupture ya, rupture akan menyebabkan isi dari plak atau akan berinteraksi, menyebabkan blok arteri ya, menyebabkan aneurisma atau myocardial infarction atau heart attack atau ya itulah. Banyak contoh-contoh dari mungkin artis-artis kita dulu tiba-tiba meninggal, dugaannya adalah karena penyakit jantung koroner. Ya. Eh, Anda bisa lihat animasi ini, paling bagus animasi yang ini ya. Mungkin nggak kelihatan ya. Saya stop dulu.
Kita lihat, animasinya di sini, eee, mana tadi, ini yang pertama ya, animasi yang pertama bisa dilihat di sini. Bisa dilihat nggak? Tidak terlihat, Bapak. Oke, kita ulangi. Ini capture, ya ini berada pada left under descending artery, ya. Ini normal sinus dari EKG normal. Ini adalah yang merah-merah ini ada enterosit, jadi enterosit menghantar oksigen ya. Ini hanya animasi ya, jadi buntuan total ya kali. Dan buntuan bisa nah ini akhirnya terjadi ventricular fibrillasi karena apa ya? Tubuh akan merespon dengan meningkatkan kontraksi dari ventrikel untuk kadang ada hipoksia dari kaki ya, jadi heart rate-nya naik ya. Oke, mungkin yang lanjutnya adalah ya, animasi ketiga ini mungkin juga nggak kelihatan juga. Ini ya ini Anda bisa lihat ini masih pembuluh darahnya masih bagus ya, ya darah masih bagus ya. Nah, jantung itu akan menyebabkan dorongan aliran darah. Ini eritrosit ya. Nah, misalkan endotel dimulai terus ya karena hipertensi, rokok, dan lain sebagainya. Nah, akibatnya LDL-nya masuk ke dalam optima, ke dalam pembuluh darah di pembuluh darah. Nah, ini yang warm cell dari LDL yang nggak difagositosis akan membentuk warm cell satu sama lain dan berikatan satu sama warm cell satu yang lain akan berinteraksi berikatan membentuk tumpukan-tumpukan lemak atau fatty stick. Ya. Dan ini akan menimbulkan dinding, pen, darah dan mempersempit. Nah, itu udah mulai bisa nyeri-nyeri dada. Ya. Nah ini otot paus pembuluh darah di bawah tadi, posisinya di bawahnya endotel itu. Nah dia akan melakukan kolagen, jadi akan migrasi ke bagian atas. Migrasi ke bagian melakukan kolagen juga. Nah, ataupun juga otot paus pembuluh darah juga suatu bisa menipiskan bagian atas dari plak, yaitu penyebab rupture. Nah ini akan, nah ini akan jadi traksi ya, jadi traksi antara isi dari plak dan elemen darah. Nah, bisa lain. Akibatnya apa? Akibatnya itu tidak tahu itu udah mati proses dan kalau terluas dia semakin beresiko kematian semakin besar. Nah, beberapa contoh yang ada di sini yaitu ada juga pejabat dari kita yang meninggal karena
waktu kerja di kantor, ya itu dia meninggal. Atau juga dulu ada office boy-nya farmasi yang di kampus B sebelum pindah kampus C ditemukan meninggal eh, di ini di di itu farmasi pagi hari. Dia penjaga malam, ya. Dugaannya sih karena penyakit jantung koroner. Iya. Oke, lanjut ya. Jadi itu bahasa dibedakan ya. Kalau udah plaque rupture itu namanya acute coronary syndrome, biasa unstable angina, non STEMI atau STEMI. Sedangkan kalau belum pecahan plak itu biasanya disebut chronic stable angina pectoris. Apa yang terjadi ada iskemi. Jadi iskemi itu adalah kekurangan oksigen dan decrease auto blood flow in the myocardium. Jadi iskemi itu adalah kurang oksigen dan disertai penurunan atau tidak adanya aliran darah sama sekali ke otot miokardium. Ya, jadi itu definisi iskemi. Jadi demikian dan iskemia itu terjadi karena oksigen demand tidak seimbang dengan oksigen supply. Oksigen demand itu selaras atau berbanding lurus dengan aktivitas kita. Kalau Anda eh, tidur tentu akan beda dengan lari. Dan lebih mudahnya kalau oksigen demand itu Anda lihat dari parameter heart rate. Ya. Anda jalan tentunya heart rate-nya lebih rendah dibandingkan kalau Anda lari. Ya. Dan oksigen supply itu adalah aliran darah, coronary blood flow. Nah, kalau ada buntuan tentunya aliran darah nggak lancar. Nah, sama seperti kayak logistik ya, ada longsor, blokade di suatu tempat, ya kalau logistis berasnya nggak akan sampai. Ya, sama seperti gitulah. Nah, tentunya hal ini menjembatani farmakologi dari penyakit jantung koroner. Jadi kalau untuk meningkat atau menurunkan oksigen demand, tentunya kita harus menurunkan heart rate. Ya, artinya tinggi, oksigen tinggi. Ya, sementara suplainya menurun. Dari permintaan tinggi, demand-nya tinggi, tapi suplainya nggak ada. Karena apa? Suplainya terganggu oleh oleh itu, oleh blokade tadi. Nah, akibatnya apa? Ya kita harus membuka blokadenya, melebarkan blokadenya, membuka blokade tersebut, atau juga menurunkan oksigen demand-nya. Nah, yang dipakai apa? Untuk farmakologinya, untuk menurunkan heart rate adalah obat-obatan yang mirip dengan pengobatan hipertensi. Jadi yang first line-nya adalah beta blocker. Kenapa beta blocker? Ya karena dia mekanisme kerjanya langsung pada jantung, beta 1. Ya. First line-nya itu begitu. Jadi beta blocker disebut sebagai antihipertensi juga dipakai uh, untuk menurunkan suplai oksigen demand. Ya. Dan untuk guideline hipertensi terbaru sebenarnya bukan ABCD tapi ACD. Ya. Jadi beta blocker itu di reserve untuk pasien dengan jantung. Ya. Atau kalau memang pasiennya itu punya riwayat jantung ya harus salah satunya beta blocker. Ya gitu. Kemudian pilihan kedua apa? Pilihan kedua adalah CCB. Ya. CCB calcium channel blocker ya diberikan pada pasien PJK. Ya. Apabila beta blocker ya dikontraindikasikan seperti kayak pasien dengan riwayat asma atau pasien mengalami efek samping intoleransi terhadap beta blocker seperti bradikardia. Ya. Jadi menggunakan CCB sebagai alternatif. Dan CCB ada dua, ada yang dihidropiridin dan non dihidropiridin. Ya. Dihidropiridinnya bisa menggunakan eh, contohnya adalah amlodipin, nikotipin. Ya. Sedangkan kalau non dihidropiridinnya ada verapamil, diltiazem. Ya.
Kemudian oksigen supply. Oksigen supply untuk farmakologinya sampai sekarang masih digunakan nitrat. Ya. Dengan nitrat itu NO2 harus dikonvert, diubah dulu ke NO. Karena NO adalah vasodilator. Kalau Anda masih ingat angiotensin 2, AT2 itu vasokonstriktor. Ya. Dua senyawa tersebut menyebabkan vasodilatasi dan vasokonstriksi pembuluh darah. Jadi kita memberikan nitrat. Nah, nitrat pada kondisi akut koronari sindrom digunakan nitrat yang onset of action-nya cepat, yaitu yang nitrat ada 3, namanya glyceryl nitrat atau GTN, ya, atau nitroglycerin intravena. Sedangkan nanti kalau pasien sudah keluar rumah sakit atau KRS, bisa diberikan yang isosorbit dinitrat, nitrat 2, atau isosorbit mononitrat. Ya. Jadi isosorbit dinitrat atau isosorbit mononitrat. Ya. Isosorbit dinitrat, isosorbit mononitrat itu bedanya pada panjang onset of action dan panjang durasinya. Ya. Mono lebih panjang dibandingkan ya, dinitrat. Jadi itu secara farmakologi untuk mengatasi iskemi adalah memberikan beta blocker atau CCB dikombinasikan dengan sisi yang satu ini adalah nitrat. Nah, bagaimana apabila kombinasi beta blocker dan CCB dan nitrat? Ya, beta blocker dan nitrat, beta blocker dan CCB bisa dikombinasikan. Ya, jadi apabila dengan agen tunggal saja monoterapi, baik beta blocker maupun CCB masih dirasakan belum mengatasi nyeri dadanya. Ya, oleh karena itu bisa dikombinasikan dengan kombinasi keduanya. Ya, misalnya bisoprolol dan amlodipin, ya, nitratnya ISDN, ya, bisa digunakan. Kalau poli ya, kalau rawat jalan. Nah, untuk non farmakologinya apa? Non farmakologinya adalah dengan ya seperti biasanya kontrol risk faktor, diabetes, hipertensi, dan lain sebagainya. Terus apa lagi tindakan lain? Ada tindakan medis. Tindakan medis yang dimaksud adalah tindakan masang ring, ya, namanya PCI, percutaneous coronary intervention, ya, melebarkan pembuluh darah dengan memasang ring, ya, ya pakai stent, ya, bahasa awamnya kita pasang ring, ya. Namun sebenarnya tergantung kondisinya. Kalau buntuannya itu ternyata nggak perlu pasang stent, ya cukup ditiup dengan namanya balon, ya, balon kateter, ditiup aja dengan baru dilebarkan. Namun kalau ternyata pasiennya butuh apa itu pasang ring, ya pasang ring. Nah, itu nanti akan dilihat sitopostem, ya. Yang kedua, kalau ternyata buntuannya banyak, ya digunakan CABG, yaitu coronary artery bypass graft. Jadi membuat jalan baru, ya, jalan baru dengan menggunakan vena pasien atau arteri pasien sendiri dan digrafkan, dilakukan CABG. Nah, itu yang lainnya nanti akan ada pengobatan secondary prevention-nya, nanti akan kita jelaskan di belakang. Yang itu untuk gejalanya chest pain, ya, dan chest pain-nya merambat dan jadinya itu bisa berlangsung lebih dari 20 menit, merambat dari anterior depan, kemudian naik ke tangan kanan, tangan kiri, atas, dan tangan kiri bawah sampai neck pain. Apa yang dilakukan oleh dokter atau ya itu akan cek, mewawancarai, rekonsiliasi, family story, ya. Kemudian apakah pasien merokok, punya riwayat hipertensi, punya dislipidemia, diabetes, ya itu adalah sesuatu yang membantu untuk pengobatan selanjutnya. Karena dan juga mungkin harus juga cek kepatuhan pasien terhadap pengobatan sebelumnya. Kemudian yang perlu lab testnya, yang perlu paling penting adalah EKG, ya dicek EKG-nya karena dia menentukan diagnosanya. Semakin kalau dia STEMI tentu, apalagi STEMI mortalitasnya lebih tinggi dibandingkan non STEMI maupun OA. Ya.
Jadi harus dicek dengan EKG. Jadi diagnosa juga dengan EKG. Ini penting ya, EKG nomor satu. Pembacaan EKG itu nice to know. Nanti kalau magister farmasi MFK itu salah satu perseptor kita bisa mengajari cara baca EKG. Ya. Kemudian kadang juga pasien disuruh treadmill untuk tahu exercise tolerance testing. Kemudian cardiac imaging foto untuk tahu fungsi ventricle kita berapa persen, namanya ejection fraction. Ya kalau sampai kurang dari 4% berarti pasien sudah jatuh pada gagal jantung, ya di mana memang salah satu penyebab dari gagal jantung adalah karena PJK. Ekokardiografi yang bersama yang untuk melihat fungsi jantung, ya. Kemudian, nah ini cardiac catheter coronarography. Ya, ini tindakan PCI. Sebelum melakukan tindakan PCI tentunya harus dilihat dulu lokasinya di mana, ya, diameternya berapa, diameter yang pembuluh darah. Kalau paling kecil diameter di stent adalah 2 mm. Ya, lebih kecil itu nggak bisa belum bisa teknologi sekarang. Panjang berapa? Nah itu untuk menentukan, karena itu menentukan alkesnya, alkes kesehatannya. Alkesnya ditentukan, oh kalau butuh stent yang DS misalnya panjangnya 4 mm, 4 cm, berapa milimeter, ada macam-macam dan mahal sekali itu. Terus diameternya berapa? 2 mm, 3 mm. Nah, itu tindakan itu cukup mahal ya. DS alatnya mahal. Tindakan stent ini kalau pakai umum bisa 100 juta. Ya, mahal sekali. Tapi bisa BPJS. Tapi saya juga nggak mau. Ada juga pasti juga nggak mau masa kering ya. Mendingan sehat. Oke. T-cell recall-nya tentunya juga harus segera menghilangkan gejala. Kalau gejalanya ada kan nggak bisa atau mengganggu aktivitas ya. Nah, tentunya sudah saya sebutkan tadi untuk treatmentnya harus modifikasi faktor risiko ya. Jadi yang bisa dikerjakan adalah modifikasi merokok, berhenti, vape demikian jangan pakai vape ya. Kalau Anda merokok, tolong hentikan merokok ya. Kemudian hipertensi harus dikontrol, hiperlipidemia juga, obesitasnya, kemudian sedentary lifestyle itu juga harus diubah ya. Kemudian non farmakoterapy yang saya jelaskan tadi, revaskularisasi pakai PCI atau CABG. Nah, apa itu PCI? Itu Anda bisa lihat di sini, pada dasarnya ini kita memasukkan logam ya. Ya. Dulu namanya BMS, BMS Stenum, dulu ada nama BMS ya, BMS. Singkatan dari bare metal style. Ya. Dan ini sekarang stand yang ada namanya DS ya, drug eluting stand. Kenapa BMS sekarang menjadi DS? Karena ternyata dengan BMS itu dengan adanya letal tadi menyebabkan stenosis, ya penyempitan kembali. Oleh karena itu digunakan stent yang mengandung obat, namanya drug eluting stent. Ya, drug eluting stent mengandung obat dan ini tolong Anda cek apa isi dari DS itu untuk mencegah restenosis. Ya, penyempitan kembali, penyempitan kembali pembuluh darah. Ya, ya itu. Jadi ada balon kateter, ya, ada guided kateter, ya. Prosedurnya pertama pakai guided kateter, jadi ada kameranya. Dilanjutkan dengan balon kateter, tadi, kemudian baru stent. Ya, ya. Oke, kita lihat animasinya aja ya. Percutaneous coronary intervention, also known
to the affected arteries. A small, hollow tube called a tube. Percutaneous coronary intervention, also known as coronary angioplasty, opens narrowed coronary arteries. A small, hollow Jadi tindakannya dilewatkan ini ya, di pangkal paha ya, pembuluh darah pangkal paha. tube called a catheter is Kateter. inserted into an artery in the groin or arm and threaded to the affected artery. Nah, untuk masukannya ini butuh harus lihat monitor kan. Nah, lihat monitor itu eh, butuh apa senyawa, butuh sesuatu ya, butuh obat. Coronary intervention, also known as coronary angioplasty, opens narrowed coronary arteries. A small, hollow tube called a catheter is inserted. Ya, tindakan ini nggak mudah ya. Jadi dimasukkan ke dalamnya memang tergantung keahlian. Itu harus dilihat di monitor layar untuk melihat pembuluh darah. Dan untuk melihat pembuluh darah itu butuh namanya kontras media ya. Jadi harus pakai kontras media. Nah, kalau Anda melakukan MRI ya atau mungkin yang lain CT scan itu Anda mengkonsumsi kontras media. Nah, kontras media itu ya untuk menghilangkan background ya. Background organ dalam itu. Kontras media itu namanya kontras media. Ada bisa pakai barium sulfat ya atau yang lainnya. Nah, kontras media ini sebagai tambahan informasi aja, was-wasan itu bisa menyebabkan nephrotoxicity. Karena pasien diminta untuk dikerucuk dengan formalin ya pada kondisi ini tadi. Oke. Ini ada tawaran menarik itu kalau mau meneliti tentang kontras media atau skripsi bisa ini. Into an artery in the groin or arm and threaded to the affected artery. A thin, flexible metal wire is then advanced through this tube and past the site of blockage in the artery. A second, smaller catheter is then inserted over the wire and threaded to the same artery. When it reaches the narrowed area, a small balloon on its tip is inflated to reopen the artery and flatten the blockage into the artery wall, while at the same time stretching the artery open to increase blood flow to the heart. Both catheters and the wire are then withdrawn. About 70 to 90% of coronary angioplasty includes placement of a stent, a wire mesh tube that holds open weakened arteries. The stent may prevent re-narrowing after an artery is widened, and it stays in place permanently as the blood vessel lining heals over it. Ya, itu terkait dengan stent, bisa pasang 1 stent, 2 stent. Nah, kalau 3 stent, biasa ditawarkan CABG. Ya. Ditawarkan CABG, ya. CABG, nah ini CABG ini, nah kira-kira gini gambar. Nah ini, kita bisa lihat di sini. Jadi ini memakai ini before and after, Anda bisa lihat nggak bedanya di sini. Ini blokadenya kan di sini. Diambilkan arteri left internal mammary artery dan juga vasa venous vein ya. Jadi di bypass. Jadi bypass namanya CABG. CABG adalah coronary ada jadi di bypasskan ya namanya bypass. Coronary artery bypass grafting dan graft. Graft itu graft itu adalah dari pasien itu sendiri. Kalau Anda mungkin sama Bun Tani skripsi misalnya itu bone graft, by graft ya. Graft itu gitu. Jadi orang-orang bedah plastik bisa pakai graft. Graft itu artinya dari pasien itu sendiri atau juga bisa juga dari orang, tapi biasanya umum pasien sendiri. Ya. Ya ini dibuat bypass. Jadi kan ini kan before and after bisa lihat sini. Ya, tuh. Venous vein dilewatkan sini.
dibikin jalan baru. Nah, saya seperti kayak ceritanya dulu Lumpur Lapindo, kita membuat jalan tol baru. Jalan tol yang lama ditutup lagi. Kira-kira begitu. Jadi, nah ini beda dokter ya yang mengerjakan. Kalau yang intervensi, kalau dokter yang mengerjakan PCI, itu dikerjakan biasanya oleh SPCP ya, spesialis jantung dan pembuluh darah, yang punya subspesialis intervensional kardiologis. Ya, sedangkan kalau yang CABG itu dikerjakan oleh SPPTKV, spesialis bedah torak kardiovaskular. Beda. Ya, walaupun dua-duanya ada di PPJT Dr. Sutomo. Gitu. Jadi dua dokter yang berbeda ke spesialisnya. Kalau di ABG, spesialis bedah torak kardiovaskular. Jadi harus membuka, memotong rongga dada untuk mengeluarkan jantungnya, ya, untuk dilakukan tindakan itu. Jadi kalau yang ini non operasi ya, PCI ini non operasi. Ya, dulu ini CABG belum bisa di Indonesia, tapi sekarang udah bisa. Yang belum bisa di Indonesia adalah heart transplant. Banyak tentunya. Ini belum bisa heart transplant. Ya banyaklah macam-macam, terutama dari sisi religiusnya dan lain sebagainya. Masih perdebatan. Ya, tapi juga skillnya belum, atau teknologinya mungkin, atau ya tahu lah. Ya, tuh. Oke, yang obat-obat sudah saya beritahu tadi. Eh, ya, beta blocker, CCB, ini yang bersama. Jadi obat yang digunakan antihipertensi juga digunakan sebagai obat PCK. Ya, karena saya cukup ini sudah dijelaskan proper ya. Beta blocker ini ada ISA ya. Pilihan non ISA ya. ISA adalah singkatan dari intrinsic simptomatic activity. Nah, pada pasien PCK jantung hindari beta blocker yang ada isanya. Pilih non ISA. Kardio selektif, ya kardio selektif Anda sudah tahu beta 1 selektif dan beta 2 selektif. Side effect-nya ini bradikardia, ya, bisa potensi, bronkospasm juga, peripheral vascular, vasoconstriction, atau bisa kata dari raunan phenomenonnya deh. Nah, efek samping dari beta blocker. Sehingga kalau ada itu ya ganti aja dengan CCP. CCP ya sebagai pengganti menurut kombinasi. Ya. Obat-obatannya yang di sini bisa bisoprolol. Ya. Nah, itu bisa dikombinasi dengan CCP atau diganti dengan CCP. Nitrat, nah nitroglycerin ya untuk kondisi akut ya. Dan ya eh, ada 3 nitrat ya. Dan saya jelaskan nanti glycerin nitrat, isosorbin dan isotonitrat. Dan yang perlu dipahami di sini adalah walaupun jarang terjadi, eh, ada namanya nitrat tolerance ya. Walaupun jarang terjadi. Nitrat tolerance ini bisa diatasi dengan dua cara. Yang pertama dengan free nitrat period selama 8 sampai 10 jam.
atau periode bebas nitrat. Jadi misalnya 24 jam dikurangi 8, 16 jam, ya 16 jam dibagi 3 misalnya. Bagi 3, ISDN, 3 kali 1, ya, tidak digunakan saat menjelang tidur. Ya, ISDN, jadi ada GTN, glyceryl trinitrat, jenisnya. ISDN ada isosorbid dinitrat, ISNM, mononitrat. Ya, onset of actionnya GTN paling cepat, dan yang ISDN, ISMN itu lebih lambat. Jadi kalau kondisi akut digunakan GTN atau nitroglycerin. Kemudian nomor 2, cara pengatasan intolerance dengan namanya memberikan, karena dia itu terjadi karena kekurangan sistein, digunakan N-acetylcysteine. Oh, di sini ada nama merek dagangnya berupa Fluimucil ya. Fluimucil buat batuk ya, berupa saset. Ada yang berbentuk saset. Saset untuk obat batuk. Jadi dia diserbuk, dilarutkan air itu diminum. Nah, hati-hati kalau ada resep ya, mengandung misalnya ISDN 3 kali 1 disertai dengan Fluimucil. Dari dokter yang nulis SPCP. Nah, ini konselingnya jangan untuk batuk ya. Ini Fluimucil digunakan untuk mengatasi intoleran, walaupun sekali lagi jarang gunakan. Jarang terjadi maksudnya. Oke, tapi teoritisnya bisa. Ya, akibatnya apa? Ya, dengan pemberian nitrat itu tidak akan bisa melebarkan pembuluh darah. Ini ya, paling kiri bawah ini ya. Jadi NO2 diubah menjadi NO dengan hexadonor glutatiol. Nah, glutatiol ini jenuh. Sama dengan pakai paracetamol. Ya. Akibatnya apa? Ya, akibatnya tidak bisa terjadi aktivasi dari guanyl siklase. Sehingga konsentrasi GM-nya turun, tidak ada relaksasi. Ya. Ya, ini orang-orang yang paracetamol overdose juga bisa menggunakan N-acetylcysteine. Karena proses sama. Ini nitrat ya, sama tadi sebut tadi. Nah, ini agak berantakan, tapi jelas nitroglycerin itu IV dan oxidnya 3 sampai 5, 1 sampai 2 menit ya. Ada juga yang peroral dan ada yang patch, lama kalau patch ini. Kemudian ISDN, isoprene-nitrat, ada yang oral dan sublingual ya. Kalau sublingual lebih cepat ya. Namun kalau pasien nggak sadar, nggak bisa kamu kasih ISDN di IGD ya. Nah, diberikan langsung IV ya. Kemudian yang ISMN, isot mononitrat lebih lama ya. Maksudnya 30 sampai 60 menit. Ya gitu. CCB, ya ini sudah saya mungkin Pak Ar sudah jelaskan ya. Ini ada 2 ya. Dia mengblokade kalsium entry yang ada di pembuluh darah. Sel otot polos pembuluh darah. Dan ya ada 2 ya, sudah verapamil, nifedipin, diltiazem ya. Nah, saya nggak perlu. Nah, ini kombinasi terapi ya. Kayaknya kombinasi terapi. Nah, kalau bisa sebelum mendekatkan, jadi sebelum menaikkan dosis obat-obat tersebut, cek dulu kepatuhan pasien. Sebelum menambah obat, cek dulu kepatuhan pasien.
Ya kan pengalaman pribadi demikian. Ya, dari cek dulu. Kalau obatnya nggak diminum, percuma dia ditambah-tambah obat-obatnya. Nah, sayangnya dokter nggak sempat mengoreksi atau menanyakan tentang kepatuhan. Biasa demikian. Nah, ini tugas kita lah. Oke, oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjut ke akuntansi itu. Ya ada. Oke, Pak. Oke, kalau nggak ada, lanjut ke Atkins syndrome, ya, di mana Atkins itu sudah kita lihat tadi gambar atau animasinya. Yang terjadi adalah isi dari plaknya rupture, isi yang akan berinteraksi dengan blood element. Jadi darah kita yang cair itu sebenarnya nggak ada cair, tapi ada juga ada padatan juga. Padatannya apa? Platelet atau trombosit, nama lainnya trombosit. Ada leukosit juga padatan, eritrosit juga padatan. Nah, Nah, ini berkaitan dengan platelet atau trombosit. Nah, itu akan menyebabkan interaksi, di mana kolagen yang ada pada plak itu akan menduksi platelet untuk melepaskan peromboksan A2 dan juga eh, ADP, adenosine fosfat. Pada saat yang bersamaan juga terjadi namanya koagulasi, ya, efek koagulasi, ya, karena injury. Itu. Jadi eh, ACS ada dua mekanisme yang terjadi bersamaan, yaitu adalah clotting cascade, ya, dan juga eh, aktivasi dari platelet. Nah, keduanya ini menyebabkan konsekuensi tambahan obat untuk farmakologinya, yaitu antiplatelet dan antikoagulan. Ini saya rasa cukup ya, nggak usah saya jelaskan. Jadi ini sudah juga sudah dijelaskan ya. Jadi ini ya, yang nomor 2 ini. Isi dari plak akan ekspos to blood element, ya, eksposi dari kolagen tissue factor akan menginduce platelet adhesion dan activation sehingga menyebabkan pelepasan ADP dan tembakan dua. Jadi untuk antiplateletnya adalah antiplatelet yang mengeblok ADP dan mengeblok tembakan dua. Ya. Dan juga antiplatelet itu ada juga mengeblok ke apa reseptor reseptor di reseptor di platelet, namanya glycoprotein reseptor ini. Fungsi dari protein glycoprotein reseptor ini adalah untuk menyatukan dua platelet. Jadi platelet yang satu dengan platelet lain itu berikatan melewati reseptor ini, dijembatani oleh namanya fibrinogen. Jadi ini Anda bisa memahami apa peran fibrinogen sebagai bagian dari koagulasi. Nah, nanti akan stabilisasi oleh faktor 2A menjadi fibrin. Ya. Jadi trombus atau klot itu adalah kombinasi antara platelet dan juga fibrin strand. Ya. Dan ini Anda ingat kalau Anda terluka nggak teriris, nah itu pasti pernah berdarah kan. Nah, suatu saat pasti akan membeku dan akan menyebabkan seperti kecoklatan kan itu kalau Anda jatuh atau apapun ya. Nah, itu terjadi juga di dalam di dalam pembuluh darah. Nah, kalau kondisi saat itu, Anda bisa bayangkan ikatan kuat, jadi nggak bisa masuk. Nah, kalau sampai tadi fibrin bisa convert fibrinogen ini menjadi fibrin, itu STEMI. Sedangkan kalau yang masih belum, masih fibrinnya masih belum membentuk fibrinogen, membentuk fibrin, ya, itu kondisi UA atau non STEMI. Ya. Oleh karena itu, kondisi STEMI itu tambahan obat-obatan selain antiplatelet dan antikoagulan adalah bisa digunakan fibrinolysis atau trombolisis. Ya. Nah ini kemudian konsekuensi apa kalau kondisi AKS ini apa gitu ya Pak? Ya seperti tadi yang Anda lihat tadi ada ventricular fibrillasi. Ya.
Akibatnya apa? Akibatnya jantung dipaksa berkontraksi, ya, berkontraksi terus-menerus kan. Nah, nah kalau Anda ibaratkan ini kan kalau Anda misalnya push up melatih otot Anda, bicep maupun tricep dengan kontraksi-kontraksi yang rutin akan menyebabkan otot itu kuat. Demikian juga ketika ventrikel itu berkontraksi terus, suatu saat otot-otot di jantung itu menjadi lebih kuat. Namun itu nggak dikehendaki. Kenapa? Karena terbentuk jaringan ikat, sehingga nggak elastis. Kalau nggak elastis, dia tidak bisa menampung darah dengan baik. Volumenya makin berkurang. Paham ya? Jadi itu yang dikehendaki ketika terjadi AGS, ya, namanya ventricular remodeling. Ya. Nah, ventricular remodeling. Jadi apa itu ventricular remodeling? Yaitu perubahan dari ukuran, size, shape, and function of the left ventricle. Nah, kalau kondisi ini biarkan berlangsung lama, bisa terjadi gagal jantung dan bisa menyebabkan namanya kardiomegali. Ya. Jadi kalau orang-orang itu dulu pernah ya, saya masih ingat kuliah dari orang faal, itu ada pasien gagal jantung, itu mungkin dia meninggal entah kemana, terus diotopsi, ini membesar. Jadi jantung sebenarnya seukuran kepala tangan Anda. Namun gara-gara ventricular karena model menjadi kardiomegali bisa sampai mulai membesar sekali, besar sekali ukurannya. Ukuran jantung itu hanya sekepala Anda, tapi sangat powerful ini. Ini ciptaan Maha Kuasa, kuat Allah Subhanahu kuasa. Kalau dibuat dibuka itu bisa melumpah darah sampai tinggi sekali. Jadi pompa ini pompa luar biasa. Kalau ada pompa air itu di rumah paling berapa tahun rusak, ini nggak bakal rusak ya. Lama rusaknya. Dan ya jantung unik ya nanti. Ada namanya otomatisasi. Jadi dia ada listrik jantung unik sekali. Ada yang mudah terbangkitkan, tersimulasi. Namanya adalah S-anode. Ya. Ya itu kita bicara yang lain, listrik jantung. Nanti terkait dengan arrhythmia dan sebagainya. Jadi itu nggak dikehendaki. Oleh karena itu nanti untuk mencegah ventricular remodeling karena ini akibat dari aktivasi RAS, tambahannya obat-obatannya untuk mencegah atau untuk PJK ini adalah ACE inhibitor atau ARB atau juga aldosteron antagonis atau beta blocker. Ya, beta blocker kembali. Jadi beta blocker sebagai bisa antihipertensi untuk mengatasi heart rate, juga untuk mengatasi ventricular remodeling. Jadi satu obat bisa indikasinya banyak. Slow down reverse ventricular remodeling through neuronal blockage. Nah ini kan ya, untuk menghambat atau membalikan ventricular remodeling harus dengan obat-obatnya ACE inhibitor, beta blocker atau antagonis. Jadi definisi ventricular remodeling adalah perubahan dari ukuran, bentuk dan fungsi dari ventrikel kiri. Nah, ventrikel paling yang kritis adalah ventrikel kiri. Karena apa? Karena ventrikel kiri itu yang memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Itu harus, makanya gagal jantung kiri banyak sekali terjadi. Left heart failure, ya, left ventricle failure ya, dibandingkan jantung kanan, ya, jantung kiri, ya. Jadi jelas ya, obat-obatannya tambahnya antiplatelet, antikoagulan, juga bisa tambahnya ACE inhibitor, dan juga eh, mungkin juga spironolakton. Ya. Jadi bisa juga spironolakton bisa untuk antihipertensi, bisa untuk dipakai untuk itu juga bisa jantung. Oke, ini yang komplikasi tersebut adalah cardiac shock, ya, dan juga ventricular tachycardia ya ini. Nah, ventricular fibrillation. Kalau tachycardia naik. Jadi ya kalau lihat ventricular fibrillation yang cepat itu bukan atrium yang ventrikelnya. Jadi kalau ada bedakan ya, ada atrial fibrillasi, ada ventricular fibrillasi. Ya, atrial fibrillasi itu yang atrium yang berdetak lebih cepat. Nah, fibril di atas 140 kali. Ya. Flutter fibril di atas 40 kali. 140 kali per menit. Ya. Ini adalah ventricular fibrillasi. Nah, kenapa ventricular fibrillasi? Yaitu tadi karena dia
ada hipoksia, jadi akan memicu terjadinya RAS. Jadi tadi angiotensi 2 masih ingat nggak? Dia sebagai reseptor di pembuluh darah, juga reseptor ada di jantung, memicu kontraksi otot jantung. Gejalanya sama ya. Kemudian untuk kondisi ACS biasanya tambahnya adalah dengan memeriksa troponin I atau troponin T dan CKMB atau creatinase. Nah, segera mungkin mengembalikan darah. Pakai apa? Pakai PCI. Jadi pakai PCI dari akut sindrom dengan PCI dilakukan tindakan akut bisa, ya. Itu. Ya. Untuk kalau dia dokternya nggak ada rumah sakit nggak ada cat lab-nya, ya. Biasanya kita sebutnya cat lab ya. Oke, catheter lab. Ya, ini untuk PCI. Ya kalau cat lab-nya nggak ada, nggak bisa dilakukan. Ya, nggak bisa. Tindakan dokternya nggak ada juga nggak bisa. Dan biasanya door to needle-nya itu 2 jam ya. Golden period-nya. Untuk PCI itu 2 jam. Kalau bisa. PCI. 2 jam sejak serangan jantung. Sejak serangan jantung. Ya, harus segera. Ya. Nah, kalau misalnya dia nggak ada, nggak bisa dikerjakan. Ya. Misalnya pasien STEMI, nah dia bisa dilakukan ada 2 pilihan. Jika pasien STEMI ada 2 pilihan ya. STEMI itu ada 2 pilihan tindakannya kalau akut. Ini 2 pilihan. Itu PCI atau 2 fibrilisis. Ya, kalau STEMI ya satu-satunya PCI. Kalau ada dokternya, kalau ada alatnya. Karena di daerah juga belum tentu ada cath lab itu. Nah, apabila dua-duanya ada 2 pilihan, ya antara PCI dan fibrilisis, yang terpilih adalah PCI. Ya, sekarang itu begitu. Oke. Kalau 2 pilihan. Oke, lanjut. Ya, diberikan di emergency unit oksigenasi, kemudian diberi nitroglycerin, berikan aspirin, beta blocker, dan diberikan antikoagulan, ya UFA atau LMH. Ya. Dan fibrolisis kalau dia memang nggak punya cat lab. Kalau punya cat lab, ya segera tindakan. Kalau STEMI ya, ini kan STEMI kan. STEMI ya kalau ada 2 pilihan, mendingan pilih PCI. Tapi ada pasien dokter yang menolak. Ya sudah, nggak apa-apa. Ada yang begitu memang, nggak mau, takut. Nggak mau pasang string. Dimilih yang fibrolisis, ya nggak apa-apa. Tapi kadang juga fibrosis fail, gagal. Sehingga harus di akut, harus di emergency PCI. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau akut coronary syndrome mengalami tindakan PCI itu namanya PCI ya. Sama dengan primary PCI. Dan namanya elektif. Elektif PCI itu pada kondisi bukan ACS tapi pada kondisi CCS. Bagaimana bisa tahu Pak? Ya dari angiografi. Kalau angiografi ada hasilnya blood vessel-nya, coronary map ya, ada dapat coronary map, dapat ada buntuan sekitar di atas 70%, jadi bisa elektif. Kajian sama dokternya kapan tindakan dilakukan, tidak mana gitu. Ya. Namun kalau kondisi ACS, akut sindrom, ya ini primary PCI.
segera dilakukan. Bisa dipahami bedanya ya. Kayak operasi katarak itu kan bisa diatur jadwalnya, itu elective VCI. Ada kondisi CCS. Koroner bagaimana? Koroner gambaran angiografinya. Di sini kan ada gambarannya. Gitu. Ya seperti itulah. Kemudian diberikan morfin ya, karena nyerinya hebat. Nah cukup diberikan NSAID. Ini Anda bisa lihat antiplatelet di sisi kiri ini adalah kondisi antiplatelet, sebelah kanan ini adalah eh, koagulasi. Jadi memberikan antiplatelet dan antikoagulan. Ya. Pada kondisi masih eh, mungkin masih ringan ya, nggak seperti kayak kondisi chronic stable angina pectoris, mungkin bisa diberikan monoterapi eh, antiplatelet. Ya. Jadi aspirin atau astaxanthin mengeblok pemeriksaan 2, ADP ini adenosine difosfat antagonis, isentiklopiksin, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel, cangrelor. Yang ada di Indonesia adalah clopidogrel, ticagrelor, dan prasugrel. Nah, ini adalah glucophenic absima equivalent globiban. Ya. Nah, pada kondisi apa kondisi ringan itu boleh monoterapi pakai aspirin. Namun kalau kondisi ACS itu harus harus diberikan terutama pada high risk pasien ya. Namanya dua latih platelet. Gitu ya. Di APT itu bisa aspirin, kopi, atau aspirin plus Tika atau aspirin plus prasugrel. Saja prasugrel belum ada di belum masuk ke Fornas, jadi belum masuk di BPJS. Ya. Berapa lama? Kalau didiakan primer PCI itu 12 bulan. Ya. Namun dilihat juga, dilihat apakah pasien itu habilis diri sama enggak. Gimana tahu habilis dia pakai skor, itu skor ada namanya ALC-HBR, ya. Atau periksa sedap, ya. Atau Cruciate, dan lain-lain. Atau Q-Degrito. Jepang gitu. Ini adalah untuk menentukan bidding risk. Nah, kalau bidding risk-nya tinggi, HBR, ya pasien diminta short term. Short term dalam hal ini di APT, short term di APT eh, 1 sampai 3 bulan, kemudian dilakukan deeskalasi. Apa deeskalasi? Deeskalasi itu adalah dari switch ya, dari non poten, poten antiplatelet ke non poten. Masa sih antiplatelet yang non poten hanya clopidogrel. Sedangkan yang poten itu adalah Tika atau prasugrel. Jelas ya. Itu di review 1 bulan atau sampai 3 bulan. Boleh 1 bulan, boleh 3 bulan, atau 2 bulan. Untuk meminimalisasi bleeding. Pantauan bleeding bagaimana? Pantauan bleeding dengan banyak ya, banyak bleeding, tapi yang terkenal dengan BARC. Bleeding, academic, research criteria. Ya, di BRC ada 0 sampai 5 ya. BRC 1, 2
itu minor bleeding. Contohnya sikat gigi berdarah, ya, bruising, lebam, dan lainnya. Ada kalau mau cek ada anunya apa? Ada pustakanya. Kalau BRC 34 sampai 3 sampai 5 ini major bleeding. Ini major bleeding. Contohnya meliputi adalah perdarahan konjungtiva di mata ya. Ya. Atau juga intracranial bleeding atau apa lah ya, bleeding butuh transfusi darah, ya itu. Nah, ini bisa terjadi karena penggunaan antiplatelet, dua antiplatelet. Nah, atau juga selain switching bisa dilakukan SAPT. Setelah satu ada bulan SAPT, namanya single anti platelet terapi. Nah, single atlet di SAPT pilihannya ada meneruskan aspirin atau P2, istilahnya itu ada P2 Y12 inhibitor ya, clopidogrel dan sebagainya nanti. Nah, itu ini. Tapi penelitian menunjukkan kalau kita meneruskan P2, Y12 inhibitor itu lebih lebih bagus, lebih baik dibanding aspirin. Dalam mencegah risiko trombotik, dalam ini adalah serangan jantung, kematian, TLL, ya. Oke, sampai jelas ya rasanya. Oke, kalau kayak kurang sedikit, nanti platelet. Nah ini tadi lebih jelas dari tadi animasi, kemudian pecah, Anda lihat di sini ya, kolagen dan tisu faktor, ikan merangsang menstimulasi aktivasi platelet dan akan mengeluarkan tromboksan A2 dan COX-1, tromboksan. Ya. Dan ini tadi jembatan fibrinogen. Dan di platelet satu dan platelet lain berikatan dengan reseptor glukoprotein 2B3A. Oke, pertanyaannya, bolehkah dikombinasi ketiganya, aspirin, ticagrelor, dan misalnya eptifibatid? Jawabannya adalah boleh, tapi resiko perdarahan tinggi dan sehingga jarang digunakan, sangat jarang digunakan. Pernah ada di kasus itu waktu dengan PCI diberikan kombinasi ketiganya, besoknya perdarahan urin, ya, sehingga harus diberikan apa kalau mengatasi perdarahan asam, aneksamat ya. Di resiko perdarahan. Tapi bisa juga dengan HRI sih bisa diberikan ya. Pada kondisi tertentu itu ini bisa untuk dikombinasi eh, dalam tindakan itu bisa ya. Resiko bleeding memang ada tapi dibanding dia resiko waktu itu resiko buntunya banyak, kematian ya, mendingan diberikan itu dulu berbuka blokadenya baru perdarahan diatasi. Ya. Jadi short term ya. Karena ini kalau nggak salah ini IV ya, tidak bisa dipakai untuk KRS. Oh, ini ya, P2 Y12 inhibitor, clopidogrel, pasukan, ticagrelor, glucophidin, kagrelor, antikopidin sudah ditinggalkan.
karena ticopidin itu indus neutropenia. Ya. Ya. Mineral subkutan belum masuk Indonesia. Ya, yang masuk Indonesia itu ya Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrel. Tapi Prasugrel udah ada di Indonesia, tapi belum masuk ke Ornas. Di Indonesia cukup unik eh, karena ada namanya East Asian Paradox, di mana karena Asia itu merepresentasikan jumlah sedikit dalam major clinical trial, jadi ternyata aneh orang Asia itu. Namun ini East Asian benar banyak di East Asian, di orang tim Korea, Jepang, Cina. Indonesia mungkin belum belum banyak penelitian, belum banyak penelitiannya. Tapi kita mengabdi East Asian Paradox, mengadopsi East Asian country, ya. Sehingga eh, karena mengadopsi East Asian itu untuk prasugrel kita itu mengadopsi eh, dosis untuk apa itu orang Asia. Jadi kalau di Western itu prasugrel itu diberikan dengan loading dose kalau dengan PCI 60 miligram. Maintenance dose 10 miligram sehari. Asia itu prasugrel 20 miligram. Maintenance-nya gantung. Kalau Jepang 3,75. Korea 5 miligram. Ya, Indonesia perginya menurut ini yang 3,75. Loading dose-nya 20 miligram, untuk maintenance 3,7. Tapi uniknya, yang kopi dogrel tetap Eropa. Dan kalau 3 kilo, kopi dogrel loading dose-nya bisa 300 miligram. Low, ya. Maintenance dose-nya 75 miligram. Ini mengikuti Eropa. 3 kilo juga demikian. Loading dose-nya 2 kali 90. 2 kali ya. Kalau 3 kilo 2 kali, nggak sekali sehari. Maintenance dose-nya juga 2 kali 90. Nah, ini unik. Ini yang mendasari penelitian saya di S3 juga demikian. Eh, ini dua klopidogrel, dua antiplatel ini mendasari arahnya ke Western, ini yang ke eh, ke East Asia, ya gitu. Ya sebagai aja tambahan pengetahuan. Kemudian ya, lanjut aspirin ya, ini dosisnya itu sebenarnya sebagai antiplatelet dia antara 160 sampai 325 atau juga 75 150. Namun 325 banyak efek sampingnya itu GI bleeding. Jadi karena dia NSAID keblok prostaglandin, jadi menyebabkan perdarahan bleeding. Nah, harus juga Anda perhatikan aspirin dalam kandungan NSAID adalah renal function-nya karena dia mengeblok prostaglandin di afferent arteriole, ya. Jadi menyebabkan resiko akut renal dysfunction. Kalau dingin ini dia berdiri atau dogrel sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ini tadi, oh ya, polimorfisme pada klopidogrel karena klopidogrel itu prodrug. Jadi yang aktif itu adalah dari klopidogrel di convert ya ke metabolit. Ini yang aktif. Dan ini menyebabkan polimorfisme. Ya, polimorfisme bisa pada sitokrom,
2C19 ya, alel 2 dan alel 2 atau alel 3. Sudah terus alel 2, ada juga alel 3 ya. Saya lupa teruskan yang alel 3-nya. Nah, kalau ada polimorfisme pada alel ini dengan pemeriksaan PCR, nah itu akan menyebabkan terjadinya resiko robotiknya naik. Jadi karena dia tidak bisa mengkonversi clopidogrel ke metabolitnya. Akibatnya kadar metabolitnya clopidogrel turun, tidak cukup untuk menghambat agregasi platelet. Namun ada yang unik, kasus itu terjadi di mana dia clopidogrel juga ada polimorfisme di alel 17. Nah, ini apa yang terjadi? Alel 17 ini kalau ada polimorfisme itu kebalikan, banyak perdarahan, dan kita punya cuma pasien 2 kasus kalau nggak salah, pasien dengan clopidogrel diberikan dari dia dapat dari prasugrel atau ticagrelor diberikan ke clopidogrel, jadinya ini perdarahan. Ternyata setelah dicek dengan PCR, ternyata dia harus dia mengalami polimorfisme alel 17. Jadi dia di switch balik ke ticagrelor. Kemarin sudah saya jelaskan. Ini LMBA antikoagulan ya, ada 2 yang kalau dilakukan di hospital ya pakai ini, heparin atau LMBH. Ya. Enoxaparin, jadi LMBH atau low molecular heparin adalah dari heparin dipotong-potong, vaksinasi atau tervaksinasi, potong-potong menggunakan enzim. Kalau menggunakan enzim babi, gunakan enoxaparin, kalau enzim sapi pakai fundaparin. Nah, kita harus dijelaskan ya, karena pernah jadi kasus Jakarta nggak dijelaskan. Walaupun sebenarnya kalau prinsip dalam kalau dia orang benar orang Muslim ya, kalau dalam kondisi emergensi ya tidak apa-apa, misalnya emergensi yang tidak ya yang karena terkait dengan keselamatan nyawa. Tapi mungkin ada orang lain yang punya problem lebih ekstrim. Kenapa nggak dikasih Fondaparin dong? Karena ada kasus-kasus yang nggak bisa diberikan Fondaparin dong. Ya. Kenapa ya? Itu karena Fondaparin itu half-life lebih panjang daripada enoxaparin. Well, jadi tidak bisa diberikan Fondaparin karena half-life lebih panjang. Oke, itu antikoagulan. Nah, yang terjadi di PJK. Kalau yang oral antikoagulan ini bukan bagian dari penata laksanaan PJK, kecuali pasiennya itu punya atrial fibrillasi. Ya. Riwayat atrial fibrillasi yang sebelum punya oral antikoagulan, yang diberikan oral antikoagulan, atau pasien mendapat komplikasi atrial fibrillasi setelah PCR, setelah PJK maksud saya. Ya harus diberikan oral antikoagulan. Ya. Gitu. Jadi oral antikoagulan bukan bagian dari bagian apa protapnya manajemen farmakoterapi. Ya. Kalau yang IV, ya heparin atau ini di rumah sakit. Kalau ini post KRS ini biasanya. Ya. Jadi kalau dari komplikasi antifibrillasi ya dikatakan warfarin atau NOAX, abigraban dan abigratan. Ya. Warfarin ini yang tradisional ya, lama banget. Kemudian ini baru ya, oral yang baru di kira-kira 10 tahunan yang lalu kalau nggak salah ini di Sintesa 10 tahun kalau nggak salah. Lalu tapi sahabat dan Bigratan sebagai alternatif dari warfarin, tapi ternyata masih prefer warfarin. Ya, ya ada plus minusnya. Ini salah satu disertasi dari buku ini. Banyak banyak ini ya, interaksi dengan makanan dan sebagainya. Oke, ini labnya kalau UEFA harus mengecek APTT ya. UEFA ini kalau kalian pakai untuk praktikum dengan kelinci heparin, hati-hati dengan heparin indus trombositopenia. Misalnya nggak perlu, mekanisme nggak perlu. Nah ini fibrinolytik ini khusus untuk yang STEMI dan dia golden period 12 jam. Ya. Jadi misalnya di daerah seperti kayak dulu bimbingan saya di Kaltara itu nggak ada cat lab. Ya.
Jadi diberikan fibrinolytik. Ada 2 yang di Indonesia, non-fibrin spesifik, streptokinase, fibrin spesifik. Anda sudah bisa bayangkan yang lebih mahal yang mana? Yang tentu yang alteplase, karena fibrin spesifik. Ya, streptokinase juga mahal juga 4 jutaan. 4 juta atau 5 juta, kalau itu 7 sampai 8 juta alteplase. Nah, side effect-nya hati-hati, umur usia geriatri 70 tahun, riwayat perjalanan sebelumnya, ya tentunya hindari. Oke, ini, nah ini STEMI prinsipnya nggak ada, semua sama kecuali non STEMI cuma kecuali fibrinolytik ya, nggak usah diberikan ya, buang-buang uang ini. Kemudian terakhir adalah secondary prevention, yaitu apa saja diberikan saat KRS untuk mencegah serangan jantung kembali. Yang jelas modifiable risk factor ya, hipertensi, DM-nya misalnya, dan lainnya, DM. Kemudian yang lainnya juga dua MPT ya, 2 alternatif platelet ya, itu walaupun PCI maupun non PCI, kalau dia high risk ya tentu nggak bisa single ya. Bagaimana itu nggak risk, moderate risk atau low risk, itu dari tim score-nya ya, Anda nggak perlu lah itu tim score. Apakah pasien masuk kondisi skor ini, ada masukan itu, masukan apa itu, demografinya dan lain sebagainya. Kemudian ini bisa berlangsung sampai 12 bulan ya kalau ACS ya. Dan bisa diperpanjang ya. Long term lebih dari 12 bulan kalau perlu. Nanti koagulan nggak diberikan kalau KRS ya. Beta-glucan dan aja blotter ini salah satu atau kombinasi. Kadang pasien juga tidak perlu diberikan nitrat untuk KRS, cukup beta blocker atau beta-glucan nitrat atau beta-glucan dan jantung kalsium dan blocker, atau nitrat dan calcium channel blocker. Jadi tergantung individual. Ini yang saya jelaskan tadi untuk mencegah ventricular remodeling menggunakan AC dan ARB, dan juga sebagai antihipertensi. Lipid agent nanti kuliahnya di farmakoterapi 3, di mana targetnya itu awalnya adalah 50% dari LDL awal. Ya, kalau LDL awalnya 180, targetnya itu 90. Ya. Dengan target akhir ada kurang dari 55 mg per desiliter. Ya. Dan kalau memang nggak respon, bisa diberikan golongan ezetimibe. Ya, ini lalu detailnya diberikan kuliah di farmakoterapi 3 oleh Bu Weni terkait dengan dislipidemia. Namun jelas harus menggunakan yang high intensity terapi, high intensity statin terapi. Jadi statin ada yang high intensity, ada yang low intensity atau moderate intensity. Simvastatin termasuk low intensity. Sedangkan kalau yang atorvastatin atau rosuvastatin termasuk yang high intensity. Tapi tergantung dosisnya juga. Ya, itu nanti dijelaskan di dislipidemia di farmakoterapi 3. Fish oil ya ini bisa lah. Ini sebenarnya bukan protap, ini adalah alternatif ya, tambahan, bukan inti. Aldosterone juga ada tambahan, hanya inti, terutama kalau pasien itu mengalami ejection fraction ya, orang dari mulai ada gagal jantung yang bisa diberikan produk. Ini sudah saya jelaskan di awal, modifiable risk factor harus dikendalikan ya, rokok berhenti, hipertensi, weight loss dan sebagainya. Ini rasanya yang bukan foam, HRT, ini harus di-switch ke yang lain. Ini terkait dengan osteoporosis. HRT singkatan dari hormon replacement therapy. Saya karena tidak dapat osteoporosis. Ya. Ini karena resiko HRT ini bisa menimbulkan serangan jantung. Oleh karena harus hati-hati. Vitamin E nggak efektif, AC nggak begitu efektif. Bagaimana evaluasi untuk ACS atau penyakit juga? Ya, nyeri hilang, nggak ada nyeri, bebas nyeri. VAS score-nya 0 atau ya 0 lah. Kemudian ECG-nya yang ada di elevated menjadi baseline.
kembali ke normal. Kemudian tidak ada tanda-tanda gagal jantung. Karena itu tadi, salah satu penyebab gagal jantung adalah, nomor satu adalah karena akut coronary syndrome atau PCK atau CAD atau IHD. Dan harus hati-hati reaksi dari ACS, efek sampingnya potensi dan bleeding perdarahan. Demikian kuliah hari ini. Nanti saya akan berikan PPT-nya. Ada yang ditanyakan? Untuk presentasinya bagaimana? Nanti saya masuk semua kan ini 64 orang. Iya, masuk. Ya saya absensi sendiri aja. Oke, saya rasa cukup ya. Mungkin selanjutnya bisa live dan barangkali masing-masing janjian untuk sama dosen masing-masing untuk ini ya. Tutorial ya. Yang dengan saya stay di sini ya. Tutorial sini aja ya Kak gitu. Baik, Pak. Oke, makasih. Saya izin break ya. Sekali Terima kasih, 10 menit. Pak. Oke. Yuk, makasih.